Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mauliana dengan NIM akhir 040. Saya dari kelas statistik induktif B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi uji chi-square. Sebelumnya, apa itu uji chi-square? Uji chi-square adalah prosedur statistik untuk menentukan perbedaan antara data yang diamati dan yang diharapkan. Uji ini juga dapat digunakan untuk menentukan apakah berkorelasi dengan variabel kategori dalam data yang kita gunakan. Hal ini membantu untuk mengetahui apakah perbedaan antara dua variabel kategori disebabkan oleh kebetulan atau adanya hubungan di antara keduanya. Definisi uji chi-square sendiri: uji chi-square adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan hasil yang diamati dan yang diharapkan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah kesenjangan antara data aktual dan data prediksi disebabkan oleh kebetulan atau karena adanya keterkaitan antara variabel yang dipertimbangkan. Hasilnya, uji chi-square adalah pilihan yang baik untuk membantu pemahaman dan interpretasi kita tentang hubungan antara dua variabel kategori. Uji chi-square atau uji non-parametrik pembanding diperlukan untuk menguji hipotesis mengenai distribusi suatu variabel kategori. Variabel kategori yang menunjukkan kategori seperti hewan atau negara dapat berupa nominal atau ordinal. Mereka tidak dapat mempunyai distribusi normal karena mereka hanya mempunyai beberapa nilai tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan mengirimkan makanan di India ingin menyelidiki hubungan antara gender, geografi, dan preferensi makanan masyarakat. Digunakan untuk menghitung selisih antara dua variabel kategori, yaitu yang pertama, akibat kebetulan atau karena hubungan itu. Selanjutnya yaitu rumus uji chi-square. Seperti yang kita lihat pada layar, di mana C adalah derajat kebebasan, O adalah nilai yang diamati, dan E adalah nilai yang diharapkan. Derajat kebebasan dalam suatu penghitungan statistik mewakili banyaknya variabel yang dapat berubah-ubah dalam suatu perhitungan. Derajat kebebasan dapat dihitung untuk memastikan bahwa uji chi-square valid secara statistik. Uji ini sering digunakan untuk membandingkan data observasi dengan data yang diharapkan diperoleh jika hipotesis tertentu benar. Nilai-nilai yang diamati adalah nilai-nilai yang kita kumpulkan sendiri, sedangkan nilai yang diharapkan adalah frekuensi yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol. Selanjutnya yaitu uji statistik. Beberapa pengujian yang dapat dilakukan dengan menggunakan distribusi chi-square. Yang pertama, uji ketepatan distribusi frekuensi data atau goodness of fit test. Yang kedua, uji beda K proporsi populasi. Dan yang ketiga, ada uji hubungan antara dua variabel atau independensi atau tabel kontingensi. Langkah untuk menguji hipotesis ada 6. Yang pertama, membuat hipotesis. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi. Yang ketiga, memilih uji statistik. Yang keempat, membuat aturan keputusan. Yang kelima, mengambil sampel lalu memberi keputusan. Dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil. Selanjutnya yaitu uji ketepatan. Uji ketepatan ini digunakan untuk menguji ketepatan distribusi frekuensi data dengan distribusi tertentu. Misalnya merata, normal, binomial, atau distribusi lainnya. Sebagai contoh, H0 itu distribusi frekuensi data adalah normal, lalu HA-nya itu distribusi frekuensi data adalah tidak normal.
Lalu selanjutnya ada uji tabel kontingensi, di mana itu menguji hubungan dua variabel, itu dependent atau independent. Lalu pengujian keeratan hubungan dua variabel yang menggunakan 2x2 kategori atau 2 kolom dan 2 baris dapat menggunakan koefisien Pi. Lalu pengujian keeratan hubungan dua variabel yang menggunakan lebih dari 2x2 kategori menggunakan koefisien kontingensi persen atau C atau Cramer's Phi. Lalu untuk rumusnya sendiri ada pada layar. Lalu, kenapa harus menggunakan uji chi-square? Uji chi-square adalah uji statistik yang menguji perbedaan antara variabel kategori dari sampel acak untuk menentukan apakah hasil yang diharapkan dan hasil observasi sudah sesuai. Nah, berikut ada beberapa kegunaan uji chi-square. Yang pertama, uji chi-square dapat digunakan untuk melihat apakah data yang kita ambil itu mengikuti distribusi probabilitas teoretis yang terkenal seperti distribusi normal atau Poisson. Yang kedua, uji chi-square memungkinkan kita untuk menilai kesesuaian model regresi terlatih pada kumpulan data pelatihan, validasi, dan juga pengujian. Selanjutnya, kapan sih kita harus menggunakan uji chi-square? Uji chi-square digunakan untuk menguji apakah hasil pengamatan sesuai dengan nilai yang diharapkan. Jika data yang dianalisis berasal dari sampel acak, dan jika variabel pertanyaannya adalah variabel kategori, maka chi-square membuktikan pengujian yang paling tepat untuk variabel tersebut. Variabel kategori terdiri dari pilihan seperti ras anjing, jenis mobil, genre film, pencapaian pendidikan, pria versus wanita, dan lain-lain. Respon survei dan kuesioner adalah sumber utama dari jenis data ini. Uji chi-square paling umum digunakan untuk menganalisis data semacam ini. Jenis analisis ini berguna bagi peneliti yang mempelajari data respon survei. Penelitiannya dapat berkisar dari riset pelanggan dan pemasaran hingga ilmu politik dan juga ekonomi. Ada dua jenis utama uji chi-square. Yang pertama, uji independensi chi-square. Uji ini menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori. Lalu yang kedua, ada uji kesesuaian chi-square. Uji ini membandingkan data observasi dengan data yang diharapkan untuk menilai seberapa cocok data observasi dengan distribusi yang diharapkan. Lalu selanjutnya, perbedaan antara uji T dan chi-square. Uji T dan uji chi-square adalah dua uji statistik yang berbeda yang digunakan untuk tipe data yang berbeda. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok dan cocok untuk data numerik kontinu. Di sisi lain, uji chi-square digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. Ini berlaku untuk data diskrit dan kategorikal. Jadi, pilihan analisis antara uji T dan uji chi-square bergantung pada sifat data yang dianalisis. Uji chi-square juga memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, bersifat non-parametrik, artinya tidak mengasumsikan distribusi probabilitas tertentu untuk data. Yang kedua, sensitif terhadap ukuran sampel. Sampel yang lebih besar dapat menghasilkan hasil yang lebih signifikan. Yang ketiga, ia bekerja dengan data kategorikal dan digunakan untuk menguji hipotesis dan menganalisis asosiasi. Yang keempat, keluaran pengujian memberikan nilai P yang menunjukkan tingkat signifikansi hubungan antar variabel yang diamati. Dan yang terakhir, dapat digunakan dengan tingkat signifikansi yang berbeda, misalnya 0,05,
atau 0,01 untuk menentukan signifikansi statistik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.